Asmara, kini kau telah meninggalkanku. Emang bisa tak belanja kursi? Bisa, kursi jabatan aja bisa dibelanja. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PWI Gresik, dimanapun Anda berada. Selama beberapa menit ke depan kita akan menyajikan berita-berita yang menohok, viral, sensasional yang dikemas dalam gesekan Gresik dalam sepekan. Gesek bro. Oh, memasuki gesekan pertama, teman-teman. Ada dua pelaku curanmor yang sukses bikin polisi senyum-senyum kecut. Ya. Ini deh. Jadi satu baru bebas, satunya malah kabur ke Bali. Tapi dua-duanya akhirnya ketemu lagi sama polisi. Nah, yang pertama ini datang dari Lamongan, tapi aksinya di Kabupaten Gresik, Kakak Yo. Berarti ada dua tersangka ya, Pak? Ada dua tersangka. Iya, saya baru ingat. Nah, yang seorang pria, sebut saja namanya AS, Kakak Yo, baru sebulan bebas dari penjara, belum sempat cari kerja, belum sempat cari jodoh. Ternyata sudah mencuri motor lagi. Katanya nggak tahan lihat motor kuncinya nyantol. Ini kalau nggak tahan lihat semelohe gitu kan wajar. Ini kuncinya tuh di motor nggak tahan. Waduh bro, itu bukan jodohmu kawan. Itu punya petani yang lagi gilas padi. Tapi aksi itu tersebut tertangkap CCTV dan polisi langsung bergerak cepat. Belum sempat ngegas keluar kota, udah disambut hangat sama Polsek Balung Panggang, Kakak Yo. Ini luar biasa ya, Dan. Anggota Pak Wiwit ini ya. Mungkin di dalam hatinya dia berkata, ya Allah, kenapa aku cepat banget renuian di penjara. Jadi sekarang sudah nginep lagi ya di penjara? Nginep lagi di Hotel Prodeo Polsek Balung Panggang. Kalau saya baca-baca beritanya itu memang kejadian bermula karena kelalaian korban, Pak Raden. Oh, kelalaian korban gimana itu? Ya, itu tadi kan disebut kalau kuncinya tuh nyantol. Disitulah yang menjadi peluang untuk para pelaku melancarkan aksinya. Bahkan kalau nggak salah ini korbannya tuh waktu itu kebelet ke kamar mandi, jadi sehingga lupa, sehingga lupa untuk mencabut kuncinya dan ternyata langsung ngambil motornya itu pelakunya itu. Nah, tapi yang bikin geleng-geleng kepala memang ini sih residivis tersangka ini. Oh, ternyata dia pengen lagi dimasuk penjara. Dan kasus yang sama. Kasus yang sama juga. Iya. Nah, pelaku yang satunya ini lebih niat lagi, Kakak Yo. Waduh. Asalnya pelaku ini dari Sampang, curi motor di Gresik. Terus kemudian dia kabur sampai ke Bali. Katanya mau menenangkan diri. Tapi yang ditenangkan malah polisi karena dia ditangkap saat menjadi buruh proyek, Kakak Yo. Motor curiannya sudah dijual di Sampang, uangnya buat makan ternyata bukan buat liburan. Ya setidaknya masih ingat makan sebelum masuk penjara. Begitu ditangkap dia cuma bisa bengong. Waduh, ternyata polisi Gresik bisa nge-tracking dia sampai ke Bali. Ya iya bro, sekarang bukan zaman jahiliyah ya. Polisi sekarang sudah lebih cerdik untuk menangkap para pelaku kejahatan. Kini dua-duanya dijerat pasal yang sama, pasal 363 KUHP ya, dan dua-duanya kemungkinan bakal bareng lagi, reuni lagi di Hotel Prodeo. Bukan di jalanan, tapi di sel yang sama. Pesan moralnya teman-teman, kalau baru bebas ya, untuk ini pesan moral untuk para pelaku yang mau mencuri ya, kalau memang baru bebas jangan buru-buru nyari motor, nyari kerja dulu lah, ya kan? Daripada masuk penjara lagi gitu. Ini juga sebagai peringatan ya bagi para pelaku curanmor nih, karena dalam beberapa daerah nggak cuma di Gresik aja tapi di wilayah lain juga begitu modusnya. Korban lalai dalam hitungan detik itu sudah bisa bobol rumah kunci motor itu, Pak Raden. Jadi lengah sedikit itu bisa langsung amblas motornya. Berarti niat kejahatan itu bukan karena hanya niat ya, Kakak Yo. Ada kesempatan juga. Iki opo iki tuh? Durung iklan iki rek. Duh. Walah. Iki durung iklan, bos aja dipajang. Kembali lagi ke yang tadi, mumpung lagi ingat ya. Jadi ini juga jadi apresiasi juga untuk pihak kepolisian karena bisa menangkap para pelaku dengan hitungan waktu yang cukup cepat. Ini juga
tidak terlepas dari layanan aduan dari lapor Cak Roma milik Kapolres Gresik itu. Oh, iya. Memang gerak cepat semenjak ada Bang Rovan ya, Pak Roma ya. Pak Roma ini Rovan Richard Mahenu, Gresik ini lebih satset gitu loh katanya untuk mengungkap pelaku kejahatan ini. Karena banyak fiturnya, lewat WA bisa, Instagram, TikTok bisa, atau call center. Geser bro! Seorang karyawan outlet ayam crispy di PPS Gresik, sebut saja Mas MY, baru kerja belum genap setahun, tapi prestasinya luar binasa. Sampai-sampai bosnya ini dibikin tepuk jidat. Tuh, indah gini Pak. Waduh, berarti rugi lek sampai tepuk jidat nih. Iya, kenapa kok sampai tepuk jidat? Karena Mas MY ini bukan naik jabatan, malah jadi buronan polisi. Ia diduga mencuri uang bosnya sebesar 36 juta. Wow. Itu kalau dibuat ayam crispy bisa jadi outlet spesialis sambal level pedas. Sepedas harga diri bosnya. Nah, ini kronologi sederhananya. Pada 20 Oktober lalu, bosnya ini nitip uang hasil usaha buat disetorkan, malah dibawa kabur. Nah, padahal kerja masih seumur jagung, masih umbelen lah ya. Dia sudah berani panen padi milik orang lain. Sekarang polisi lagi mencari keberadaan pelaku. Katanya sih Mas MY ini lebih cepat dari orang yang pinjam duit, kakak yo. Begitu dapat uang gede langsung hilang, Pak. Ih, kelakuanmu ini mesti, Pak. Mari utang amblas, Pak. Dan pesan moralnya teman-teman dari hikmah berita itu ya teman-teman, kalau baru kerja jangan langsung cari perkara lah teman-teman. Mending cari prestasi. Belum juga jadi karyawan teladan, sudah duluan jadi tahanan. Orang lain juga orang lain ini susah loh teman-teman melamar kerja ya. Tapi dia justru malah melamar jadi penghuni penjara, kakak yo. Duh Mas Egi. Nggak cuma bosnya ini yang tepuk jidat, Pak Raden juga tepuk jidat ini kakak yo ya. Yang crispy itu harusnya kan ayamnya, bukan masa depanmu. Untuk Mas MY dimanapun Anda berada ya, silakan menyerahkan diri ke polisi agar bisa menyelesaikan kasus yang menimpa Anda, dan semoga itu menjadi pembelajaran juga buat Anda. Tapi fenomena karyawan bawa kabur uang milik majikan tuh banyak loh. Banyak. Iya. Termasuk karyawan jenengan. Ya, saya belum punya usaha sih, tapi jangan sampai lah kalau nanti saya punya karyawan kayak gitu. Gara-gara ini salah satunya ya, gara-gara gaya hidup yang mewah. Jadi mari nyekel duit, tuku HP, tuku perhiasan, lah ya iPhone. Wes, itu juga harus jadi perhatian sih bahwa juragan bosnya itu juga harus memastikan kesejahteraan biar menutup ruang gerak untuk nilep-nilep itu, bos. Iya, jadi memang dulu saya sendiri kakak ya, waktu pertama kerja gitu ya, gaji waktu itu masih 1 juta Pak, UMR itu waktu itu. Tahun berapa? Tahun Belanda kayaknya pokoknya. Jadi sudah gaji 1 juta sudah pikirannya wah beli rumah, beli mobil Innova gitu Pak. Beli iPhone. Tapi paling ini bayaran tanggal 1, tanggal 2 sentak tanggal jam 1 jam 4 sore gajian. Jam 8 sudah habis, Pak. Tapi bayangannya beli mobil, beli Innova waktu itu, waduh. Itu gaya hidup konsumtif itu yang bikin itulah kakak. Mungkin yang terjadi. dipikiran Mas MY cuma ya gelap mata. Waktu itu kan saya Pak Raden kan gak gelap mata kakak yo. Gitu. Tapi mungkin juga jadi pelajaran lah buat para juragan atau perusahaan yang memiliki karyawan, harusnya ya lebih berhati-hati ya mengenai sistem kerja di perusahaan. Bahkan dalam beberapa kasus itu ada yang nilainya sampai ratusan juta, bahkan miliaran juta loh, miliaran rupiah loh. Iku enak, iku. Apalagi perusahaan plat merah, bos. Geser, bro. Gesekan ketiga. Warga Gresik sekarang punya cara baru buat curhat ke wakil rakyat. Nah, bukan lewat DM, WhatsApp atau TikTok ya, bukan lewat juga status galau teman-teman, tapi lewat aplikasi resmi bernama Asmara. Asmara, ini kau telah meninggalkanku. Ya betul, namanya Asmara teman-teman. Cinta rakyat dan wakilnya kini resmi difasilitasi pemerintah. Adminnya ini Happy Asmara tak?
Itu ya. Ini bukan Happy Asmara teman-teman. Oh, Asmara tuh nama aplikasinya. singkatan. Jadi Asmara itu kan ketika terjalin cinta kan, enak ya curhatnya. Aplikasi ini dilaunching langsung ya teman oleh DPRD Gresik. Tujuannya sangat mulia Kakak Yo. Supaya keluhan dan aspirasi warga nggak nyasar ke grup keluarga dulu atau keluarga Pak. Grup keluarga atau grup-grup ronda itu kan nggak masuk situ dulu. Tapi langsung ke wakil rakyat yang bisa menindaklanjuti. Kalau biasanya curhat ke DPRD harus ke kantor, sekarang cukup dari rumah atau di warung kopi juga bisa Kakak Yu. Nah, tinggal klik, kirim, keluar langsung nyantol. Nggak sampai nyantol ke pos security Kakak Yu. Jadi langsung ini. Mirip aplikasi belanja online gitu, tapi bedanya ini belanja solusi. Bukan belanja kursi. Emang bisa tak belanja kursi? Bisa. Kursi jabatan aja bisa dibelanja, Bos. Ketua DPRD Gresik ya, Muhammad Zarul Munir berharap warga bisa lebih aktif menyampaikan aspirasinya. Jadi kalau jalan rusak, air mati, utang numpuk, tetangga hamil, atau harga cabai naik, bisa mengeluhkan itu. Sambat utang bisa berarti? Bisa, ya sambatan. Cocok ini. Tak pikir penyelesaian nih. Wah, siap. Jadi, keluhan-keluhan itu jangan cuma jadi rasan-rasan di warung kopi. Misalnya di warung kopi kan banyak orang-orang yang jalan rusak gini-gini gimana. Jadi keluhan itu teman-teman bisa sampaikan lewat Asmara. Siapa tahu hubungan kalian dan wakil rakyat semakin mesra. Yang penting jangan dipakai buat curhat baper. Misalnya Kakak Yoyo. Iya. Pak Dewan, iki pacarku rabi ambek pacare. Waduh. Berarti apa untuk pacare? Misalnya kayak ngono kan ngono. Jadi itu beda bidang. Berarti kalau urusan curhat dari hati asmara nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi misalnya sampean menyukai tetangga, ternyata tetangga sampean rabi ambek pacare. Ya nggak iso. Atau misalnya sampean nyenengi bojone wong, itu nggak oleh. Itu nggak bisa curhat soal itu. Iya. Ya, jadi ingat pemirsa ya atau teman-teman PWI Gresik, jika hatimu resah jangan hanya dipendam. Asmarakan lewat aspirasimu. Tapi inovasi ini sebenarnya sejalan dengan fungsi dari legislatif sih, Pak Raden. Karena ada controlling, budgeting dan regulasi. Ini lebih ke fungsi kontrol sih. Jadi ketika ada masyarakat mendapati temuan atau keluhan atau permasalahan itu harap disampaikan melalui wakil-wakil kita yang duduk di legislatif. Nanti ya penyelesaian masalahnya bisa secara tepat dan akurat. Misalnya, tapi ini juga jadi dilema sih, soalnya beberapa lembaga itu juga membuat kolom aduan seperti ini. Contohnya Kapolres itu ada lapor Cak Roma. Ini kan khusus kriminalitas. Oke. Terus di eksekutif itu bupati itu ada lapor Gus. Lapor Gus itu sifatnya taktis. Berarti seperti apa biasanya kalau taktis itu? Laporan musibah kebencanaan. Mungkin itu terus pengurusan apa gitu kan. Pohon tumbang. Kebakaran kan langsung damkar bisa kan. Iya sih. Nah, ini kalau ketambahan asmara kira-kira menurut Pak Raden ini apa? Efektif menurut saya ini terobosan bagus Kakak Yo. Karena apa? Karena selama ini masyarakat ini untuk menghubungi wakil-wakil kita di gedung DPRD itu selama ini memang kesulitan. Mereka ini cuma datang itu kan ketika meminta suara. Iya toh. Pasti ini bos. Pasti ini gitu teman-teman. Tapi dengan aplikasi seperti ini kita juga berharap bahwa masyarakat dan wakilnya di gedung DPRD ini bisa menjalin asmara itu lebih indah ngono lah. Jadi minimal keluhan-keluhan ini bisa tersampaikan ke atau ditindaklanjuti oleh 50 anggota Dewan DPRD Gresik. Jadi macam-macam ya, ada biasanya sih kalau kasus-kasus yang sudah ditangani, seingat saya itu ada masalah infrastruktur, jalan rusak, banjir, kemudian lampu jalan yang mati dan sebagainya. Bahkan kasus-kasus yang sempat viral seperti kekerasan seksual terhadap anak dan
perempuan itu juga sempat difasilitasi oleh dewan. Mengeluh gaji nggak naik atau nggak dapat pekerjaan bisa nggak, Bapak? Harusnya bisa, apalagi ini bisa, ya? akhir tahun, Bos. Oke. Waktunya pembahasan UMK ya. Oke. Iso Gresik 2 digit lah, Bos. Mbak 2 digit yang melok ngono. Ya, semoga ini bisa konsisten dan bisa manfaat ya. Yang tidak kalah penting itu ada output hasilnya, Pak. Misalnya laporan saiki 10 menit kemudian selesai ngono iso gak? Oh, ya itu gak mungkin. Kamu goreng tempe, Pak. Berarti tetap harus diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Tentunya seperti semoga itu. bisa. Ya, pesan untuk Cak Sarul Munir memang ini aplikasi Samen memang top, tapi alangkah baiknya dijalankan dengan maksimal ya. Oke. Saya berharap kalau misalkan curhat Pak Ketua ngopi yuk, itu langsung oke, gas ke kantor kan gitu ya. Oke, halo Mas Sarul. Geser. Memasuki gesekan keempat atau berita terakhir teman-teman terkait update kasus marbot masjid di Rio Rejo ini, Kakak Yo. Iya, yang kemarin itu minggu lalu ya. Ya, dia sudah diamankan polisi ya, karena ia ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak yang masih berusia 7 tahun. Dan parahnya lagi teman-teman, ini tidak dilakukan hanya sekali, tapi 3 kali. Dalam waktu yang berbeda gitu. Perilaku ini jelas menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan ibadah, tempat yang seharusnya paling aman bagi anak-anak ini teman-teman. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Harus. Karena masyarakat berharap hukuman ini diberikan tanpa ampun. Karena kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya melukai fisik tapi juga meninggalkan trauma panjang yang tak terlihat. Jadi kasus ini peringatan keras bagi kita semua. Entah itu pelakunya warga masyarakat biasa, marbotkah, ustadzkah, guskah, atau kiai atau pejabat pemerintahan atau pejabat lainnya ya, institusi lain. Kalau melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak harus ditindak tegas ini kalau orang tua juga harus lebih waspada karena anak-anak harus dijaga dimanapun berada, termasuk di tempat yang kelihatan paling aman sekalipun. Karena di masjid pun kayak gitu kakak itu. Iya. Dan bagi siapapun yang mencoba menyakiti anak, ingat negara tidak boleh kalah, hukum harus maksimal. Kami dari PWI mengutuk keras perilaku pelaku serta mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan sekitar. Karena melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa kakak Yo. Ini memang berita yang sangat mengiris lah, mengiris. Ini dia harusnya menjaga tempat ibadah itu bersih, nyaman bagi anak-anak, mengundang anak-anak ini biar mau datang ke tempat ibadah kan gitu kakak Yo. Tapi malah predator ini. Kemarin data dari Polres Gresik itu unit perlindungan perempuan dan anak itu dalam setahun terakhir terhitung Januari sampai November 2025 itu ada 9 kasus yang ditangani. Jadi anehnya Pak Raden ini memiliki karakteristik yang sama, terutama perilaku atau pelakunya ya. Jadi rata-rata orang yang dekat dalam hal interaksi, baik itu ayah tiri, tetangga, saudara, sepupu, dan sejenisnya lah yang memiliki hubungan dekat. Nah, ternyata dari keterangannya Bapak Kanit, itu para pelaku tuh punya beberapa modus yang identik. Modusnya seperti apa? Jadi biasanya itu dia awal-awal kenal, awal-awal berinteraksi itu suka ngasih hadiah, kemudian memberikan perhatian khusus, intinya dibuat happy dan tertawa lah, dibuat nyaman dulu kayak orang pacaran gitu. Nah akhirnya kan karena nyaman, merasa aman, akhirnya pihak orang tua ini sudah nggak begitu takut ya, artinya sudah percaya lah ya, akhirnya membiarkan. Nah tapi justru itu yang jadi peluang untuk terjadinya pelecehan, Pak Raden. Nah setelah lengah, orang tua lengah, korban lengah, rata-rata korbannya kan masih di bawah umur kan nggak ngerti bos. Ya. Gampang bujuk aneh, akhirnya terjadilah perbuatan cabul atau pelecehan tersebut. Bahkan untuk mengintimidasi korban itu gak jarang juga itu disertai ancaman, mulai dari ancaman secara lisan, jangan melapor,
jangan wadul ke orang tua, bilang ke orang tua atau kamu tak apa gitu ya. Ada beberapa kasus juga yang itu Pak Raden yang membuat korban itu terbelenggu, misalkan barangnya diambil, direkam, aksi perbuatan itu direkam gitu ya. Itu cara untuk menjerat korban agar bisa kembali melakukan perbuatannya. Makanya nggak heran dalam kasus marbot ini kan sudah 3 kali toh terjadi. 3 kali. Nah, artinya itu kasus-kasus yang lain juga seperti itu. Setelah berulang kali terjadi pelecehan tuh baru berani melapor. Dan ironisnya ini kan dilakukan ketika korban ini setelah sholat isya dan ketika jamaah lainnya sedang berdoa itu pelaku ini ke belakang terus melakukan cabul itu. Ini sudah bagi saya penistaan agama pisan nih bos. Iya bos, nggak aja. Oke, siap. Gitu teman-teman. Itu tadi informasi-informasi yang viral, menarik dan sensasional dalam gesekan Gesit dalam sepekan. Gesit terus minggu ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk mau waspadai diri ya, mendapatkan informasi terbaru untuk pembelajaran kehidupan dan semoga bermanfaat ini teman-teman. Oke ya. Siap. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gesekan, gesek terus.